Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wulan Agnesia, guru sejarah di MAN 3 Banyuwangi sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 23901549560. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 IPS 4 dengan materi Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin dengan model pembelajaran Problem Based Learning di MAN 3 Banyuwangi. Sebelah kanan saya adalah surat keterangan bebas studi dari Universitas Negeri Makassar. Sebelah kiri saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi di Universitas Negeri Makassar. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Minta bantuannya Mas Rizal. Sebelum melaksanakan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga hari ini kegiatannya berlangsung dengan lancar. Amin. Jangan lagi ya. Kemudian kira-kira hari ini yang tidak masuk, perhalangan untuk masuk ini berapa siswa? Kelihatannya ada beberapa yang kosong. Ahmad Fahmi Wajinda, saya, Dea, Eva, Izi, Dia, saya, kita. Oke. Hari ini sepertinya 2 orang yang berhalangan hadir. Semoga besok bisa hadir di sekolah ya. Oke. Kira-kira hari ini apa kabarnya? Baik. Cuacanya sedikit mendung, sedikit milo ya. Jaga kesehatan di rumah, jangan suka berhujan-hujanan. Ini musimnya sudah musim penghujan ya. Terus sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, coba berdiri dulu. Ada yang tahu lagu ini nggak? Yang keras nyanyi. Oke. Harus semangat. Belas
Bisa duduk kembali. Kira-kira nanti kalian akan setia pada negara enggak? Ya. Ya. Kok lemes? Setia apa tidak? Setia. Setia terhadap negara. Oh, karena kita tinggalnya di Indonesia, maka harus cinta pada Indonesia, jangan Korea ya. Kira-kira dilihat kanan kirinya mungkin masih ada sampah. Kajian kiri kalau ada sampah sudah tidak ada. Kemudian di meja cukup ada buku dan pensil ya, pen. HP-nya sementara di off-kan, nanti ketika diskusi boleh digunakan. Jadi jangan ada yang main HP ya. Ditaruh dulu HP-nya. Oke. Ya. Oke. Terus kita lanjut. Sudah tampil ternyata. Kira-kira kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Demokrasi terpimpin, terutama di bidang apa? Kalau hari ini politik dan ekonomi hari ini kita bahas ya. Tadi kemarin kita bahasnya mengenai politik luar negeri. Ada masa demokrasi terpimpin. Apa saja kemarin kebijakan politiknya? Politik mercusuar. Terus apa lagi? Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB dan juga konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik-konflik tersebut pastinya berdampak pada bidang ekonomi. Ada gambar tulisannya apa itu? Inflasi. Apa itu inflasi? Itu terjadi karena apa kira-kira? Apa tadi yang baru kita bahas? Karena politik. Jadi kalau politiknya ada yang bermasalah, otomatis sektor ekonomi terganggu. Contohnya saja tahun 2020 dan 2021 kita kena apa kemarin? COVID kan, itu dalam bidang kesehatan. Terus ekonominya bagaimana? Turun. Banyak orang yang kemudian di-PHK, banyak orang yang kemudian tidak bisa bekerja, otomatis ekonomi terganggu. Itu sama dengan zaman dulu. Kalau ada suatu permasalahan pasti ekonomi kena. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Tujuannya apa kita belajar hari ini? Nah, kita nomor 1 dapat menganalisis kebijakan ekonomi demokrasi terpimpin. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menyelesaikan LKPD mengenai kebijakan ekonomi demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga adalah nanti kalian mempresentasikan atau menampilkan hasilnya di depan kelas. Jadi apa yang nanti kalian analisis atau diskusikan. Oke. Manfaatnya apa sih? Jadi untuk menambah wawasan kita, memberikan wawasan kita mengenai sektor ekonomi itu seperti apa. Terutama kalian kan anak-anak IPS ya. Nah, IPS pasti ada nanti salah satu di antara kalian yang terjun di bidang ekonomi dan seterusnya. Supaya kalian tahu ekonomi itu seperti itu. Terus kemudian belajar dari kesalahan masa lalu dan dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu penting. Kita belajar saja, bukan kita mengenang saja tidak, tapi kita juga belajar. Oh, dulu pernah terjadi seperti ini. Berarti sekarang atau yang akan datang jangan sampai kita yang sama. Dulu pernah terjadi disintegrasi gerakan 30 SPK. Kira-kira tahun depan ada lagi enggak? Nah, ya kan? Jangan sampai dulu pernah menerapkan kebijakan ekonomi seperti ini. Ternyata tidak berhasil. Kira-kira di masa akan datang kita menerapkan yang sama? Tidak juga. Kita harus cari model yang baru, kebijakan yang baru ya. Lanjut. Nah, nomor apa tadi? Ada yang pernah datang ke sini? Ada yang pernah kayaknya? Pernah. Yang kemana? Yang Monas? Jadi Monas itu adalah monumen nasional yang dibangun pada masanya siapa? Presiden Soekarno. Ini termasuk salah satu proyek apa? Itu
lagi berhubungan dengan apa? Proyek mercusuar. Selain proyek mercusuar, terus kemudian apa lagi? Yang dengan negara tetangga itu apa? Belum lagi permasalahan di wilayah yang paling sana itu yang sekarang sudah pasti bermasalah, namanya apa? Enggak, sebenarnya lagi Pak. Apa namanya? Jadi memang sudah kita ada masalah dengan Papua. Belum lagi ada bangsa-bangsa Eropa yang terjadi yang namanya apa? Disintegrasi. Itu kan terjadi perpecahan ya. Tapi istilah lainnya apa? Pemberontakan. Ada APRA, ada DNS. Maksudnya apa materi? Masih. Lanjut lagi. Terus ini ada pembahasan sistem ekonomi terpimpin. Lalu yang kalian tahu sistem ekonomi terpimpin semuanya di bawah kendali pemerintah. Jadi di sini pemerintah berusaha untuk melakukan pengambilan aset yang dimiliki oleh perusahaan swasta yang disebut istilahnya adalah nasionalisasi. Jadi perusahaan asing kemudian dijadikan perusahaannya Indonesia. Rencananya ada 80% tapi hanya 20% yang berhasil. Karena apa? Sahamnya sudah diambil lari. Jadi kalau misalnya saya punya aset sebuah pabrik ya, saya orang luar, saya ambillah saham saya ke perusahaan itu, kemudian saya bawa pulang. Perusahaan tinggal cangkangnya saja, dan itu endnya nanti kredit atau bangkrut. Negara dia nggak mau rugi. Kalau sudah seperti itu kondisinya nggak mungkin diambil lagi. Terus ada optimalisasi peran BUMN. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu. Kemudian ada meningkatkan peranan koperasi. Bentukannya adalah koperasi tani. Jadi tujuannya adalah untuk membuat landasan pembangunan khusus untuk rakyat tengah ke bawah ya. Terus ada OPS dan BPS. OPS itu adalah organisasi perusahaan sejenis. Kemudian kalau BPS gabungan perusahaan sejenis. Tujuannya apa? Jadi kalau perusahaannya sudah sejenis ya, misalnya ini di bagian manufacturing ya, nanti mereka akan dikelompokkan. Tujuannya adalah mengambil dana untuk sumbangan revolusi. Letak apa? Letak. Nah, kemudian setelah kita mempelajari sistem ekonomi, muncullah sebuah pertanyaan besar. Terus kondisi ekonominya jadi gimana? Kebijakannya apa untuk mengatasi ekonomi pada masa ini? Kalau liberal kan sudah kacau ya, sudah banyak permasalahan. Efeknya adalah di masanya terpimpin. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya minta kalian membentuk kelompok. Ada 5 kelompok yang sudah saya bagi kemarin ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Nanti yang 2 gabung ke samping ya. Disesuaikan saja. Khusus untuk kelompok 1 ada 6 orang. Free. Kelompok 1 nanti mengenai Dewan Perancang Nasional, 2 mengevaluasi mata uang, laju inflasi, deklarasi ekonomi, kelompok 5 dana revolusi. Apa yang dilakukan nanti kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya, nanti dilakukan penyelidikan dan diskusi mengolah data, baru kemudian hasilnya nanti dikeluarkan di LKPD. Saya sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Di sini nanti kalian tulis nama kelompoknya ya. Hasil diskusinya nanti bisa dituangkan di bagian sini. Ditulis deskriptifnya saja. Paham ya? Oke, langsung bisa berkelompok, membentuk kelompok seperti enaknya seperti apa kalian? Ayo, silakan. Mungkin bambunya digeser sedikit atau mau
kurang paham. Ya. Jadi mengenai apa ini? Di mata uang. Oh, devaluasi mata uang ya. Devaluasi mata uang itu kan yang penurunan nilai mata uang tersebut. Nanti kamu cari juga informasi apakah penerapan ini berhasil atau tidak. Ya, kalau misalnya berhasil, ini apa? Tapi kalau tidak, sebetulnya apa? Itu harus. Ya. Ini apa ini? Namanya apa? Inflasi. Jadi sudah tersebutkan inflasi ya. Jadi yang difokuskan di sini adalah bagaimana caranya inflasi tidak semakin naik. Kebijakannya apa untuk menurunkan inflasi? Ya, ayo. Apa kamu tadi mengenai apa? Deklarasi ekonomi itu kan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi. Kira-kira nanti kamu cari juga apakah itu berhasil untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi. Kalau tidak berhasil, kira-kira kenapa? Kan pasti kebijakan itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Paham ya? Mana? Jangan sampai salah fokus ya. Kalau ini kan tanggal 2 tahun lagi sama di situ. Tahun sangat berhasil dengan istilahnya pernah jadi pemimpinnya juga kalau yang tadi kan memperhatikan beda ya. Stop. Paham nggak? Iya. Paham nggak? Terus naik masalah. Yang lainnya gimana? Sudah apa belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita persilakan nomor 1 untuk presentasi ya. Silakan maju perwakilannya ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang lain mohon untuk disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan kami bahas di materi Dewan Perancang Nasional. Jadi pada 16 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau dikenal dengan Deparnas. Deparnas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1958. Deparnas ini dipimpin oleh Muhammad Yamin yang bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963, Deparnas dijalankan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal dengan Bappenas. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kabinet memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan. Dua, mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Tiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja Madataris untuk MPRS. Hingga saat ini, Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah. Adakah yang mau bertanya? Saya. Silakan. Saya di Hayat Mayani ingin bertanya, apa tujuan Dewan Perancang Nasional? Oke, terima kasih. Ya, langsung dijawab. Jadi tujuan untuk Dewan Perancang Nasional itu adalah yang pertama menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua, badan ini juga bertugas merencanakan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang evaluasi mata uang rupiah. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah menetapkan kebijakan standarisasi mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang 1.000 dan 500 yang ada dalam peredaran pada saat dilakukan peraturan ini diturunkan nilainya menjadi Rp100 dan Rp50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak dievaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk panitia penampung operasi keuangan atau PPOK yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Ada yang bertanya? Saya tidak Diandreni dari kelompok 5 ingin bertanya, apa tujuan kebijakan devaluasi mata uang? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sekian presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menekan laju inflasi. Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti UU Nomor 2 Tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyak uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah juga melakukan kebijakan mendorong sebagian simpanan pada bank yang nilainya di atas 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran negara, serta menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan negara. Dengan kebijakan moneter tersebut, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam masyarakat. Apa ada pertanyaan? Saya pakai lanjutnya dari kelompok 3, 4. Apa yang mempengaruhi laju inflasi? Ya, terima kasih. Karena daya beli masyarakat yang menurun tajam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah presentasi dan alhamdulillah sepertinya semua sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi tadi ada pertanyaan apa Mbak untuk dari kelompok 4? Apa yang mempengaruhi laju inflasi? Oke, saya tambahi saja ya. Jadi yang mempengaruhi laju inflasi di tahun 1959 itu karena memang ada permasalahan dalam bidang politik. Ini efek dari demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal itu kan terjadi pergantian beberapa kabinet ya. Dan itu yang menyebabkan ekonomi bisa dibilang bermasalah karena kebijakan A belum selesai, nanti kebijakan B dan kemudian kebijakan C dan seterusnya ya. Terus kemudian dari 5 kebijakan yang kita bahas hari ini, mulai dari Depernas, Dewan Perancang Nasional, kemudian devaluasi mata uang, kemudian menekan laju inflasi, deklarasi ekonomi, dan juga yang terakhir tadi apa, dana revolusi. Hampir 3 kebijakan pertama itu menguntungkan pihak Indonesia. 2 kebijakan yakin memang mengalami kegagalan. Contohnya kayak deklarasi ekonomi itu mengalami kegagalan. Pasti ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kegagalan. Kemudian dana revolusi juga mengalami dampak yang luar biasa. Karena apa? Setelah ada dana revolusi, hutangnya Indonesia itu semakin banyak. Jadi karena proyek-proyek mandataris yang dilakukan oleh Presiden itu berdampak pada ekonomi global dan seterusnya. Oke, saya rasa hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan. Jangan lupa di LKPD sudah saya sematkan evaluasi ini melalui hukum, bisa dikerjakan di sini atau di rumah atau dimanapun ya. Tapi jangan lupa untuk dikerjakan. Kira-kira hari ini pelajarannya seperti apa? Sangat menyenangkan. Materinya bisa diterima dengan baik? Bisa. Sudah paham dengan dana revolusi itu? Sudah. Ada kekurangan nggak kira-kira dari yang mungkin tidak? Ada apa tidak? Tidak. Terus bagaimana, mungkin ada yang mau Bu ditambahi ini, ditambahi itu, Bu ada yang belum menjelaskan ini? Sudah terpuaskan semua? Puas. Semoga tidak ada yang terlewatkan ya hari ini. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, bisa menghubungi saya bercek. Lanjut, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Coba angkat tangan yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini adalah ekonomi negara Indonesia lebih maju seperti sekarang ini dan kamu perkembangan ekonomi bangsa. Oh, bagus sekali. Sudah, kita cukupkan pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita membahas mengenai orde baru. Sudah masuk ke bab selanjutnya ya. Baik, kita tutup dengan doa dulu.
Salam belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga membawa manfaat untuk kita ke depannya ya. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa ice breaking dulu. Kalau saya bilang pagi, punya satu. Kalau saya bilang siang, punya dua. Kalau malam, punya tiga. Oke, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.